Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu keempat setelah Trinitatis tanggal 2 Juli 2023, di mana nas firman Tuhan yang menjadi khotbah kita diambil dari Mazmur 89 ayat 15 sampai 18 dengan tema hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan bacakan nas firman ini untuk kita, dan demikianlah firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorai sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, pada suatu hari di siang yang sangat terik, tampak seorang petani duduk di bawah pohon beringin yang rindang dan berbuah lebat sambil mengamati kebun semangkanya yang hampir dipanen. Sambil melamun ia berpikir, betapa bodohnya dan tidak adilnya Tuhan itu. Mengapa ia meletakkan buah yang besar seperti semangka pada batang yang kecil dan lemah sehingga merambat di tanah, dan menggantungkan buah beringin yang kecil pada pohon yang besar? Kemudian si petani berkata, seandainya aku menjadi Tuhan, aku akan membuat lebih baik daripada semua itu. Meskipun pada hari itu matahari bersinar terik, namun angin berhembus sepoi-sepoi, sehingga petani itu mengantuk dan memilih berbaring di bahan pohon beringin tersebut. Tiba-tiba ia dikagetkan oleh sebutir buah beringin yang jatuh di kepalanya. Ia langsung berteriak, Tuhan adil, Dia maha adil, Ia bijaksana, haleluya. Setelah itu si petani pulang ke rumah sambil berkata dalam hatinya, sungguh tak bisa kubayangkan, jika yang jatuh menimpa kepalaku tadi buah semangka, aku tak tahu jadi apa kepalaku ini. Kata petani itu dengan nada menyesal karena sudah menyalahkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, dari ilustrasi ini kita dapat melihat bahwa dalam alam yang diciptakan oleh Tuhan pun tergambar jelas keadilannya, seperti yang diakui oleh si petani dalam ilustrasi ini. Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sempurna dan sangat adil, karena memang semua alam ini berada dalam kendalinya. Demikian juga dalam hukumnya, Tuhan sangat adil. Artinya dalam hal apapun Tuhan sangat adil dan penuh kasih setia. Kesadaran akan hal inilah membuat manusia seharusnya berusaha hidup dalam wajahnya Tuhan agar senantiasa bersukacita sepanjang hari. Hal ini jugalah yang digambarkan dalam nats khotbah kita kali ini, di mana di dalam khotbah ini digambarkan bagaimana keadilan, hukum, kasih, dan kesetiaan Tuhan. Mazmur 89 ini diawali dengan sebuah keyakinan akan kasih setia Tuhan. Pemazmur hendak menyaksikannya turun-temurun. Kasih setia Tuhan itu adalah janji Tuhan kepada Daud bahwa Dia akan menegakkan kerajaan Daud selamanya, yang dapat kita bandingkan pada 2 Samuel 7 ayat 8-16. Janji Tuhan tersebut telah melewati berbagai tantangan dan melampaui zaman, namun Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Meskipun dalam sejarah Israel sepertinya janji ini tidak terwujud, misalnya ketika Yerusalem hancur dan keturunan Daud tidak memerintah lagi, semuanya tidak serta-merta membatalkan janji Tuhan pada masa mendatang.
Tuhan tetap setia pada janjinya, dan puncaknya ia wujudkan ketika Mesias lahir dari keturunan Daud. Dasar keyakinan kita terhadap janji setia Tuhan adalah ia berkuasa atas alam semesta. Demikian juga Ethan sebagai pemazmur dalam bagian ini, dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan sangat berkuasa di alam semesta ini. Bukan dewa Baal, bukan pula dewa Marduk yang sangat kuat dan disembah di Timur Tengah. Dan Ethan memastikan bahwa Tuhan yang menaklukkan kekuatan-kekuatan mistis itu pada saat dunia diciptakan, bahwa dewa-dewa itu yang takluk kepada kekuatan-kekuatan alam semesta. Sebagai Raja, Allah tetap menguasai dan menguasai kekuatan-kekuatan di udara, di tanah, bahkan di laut, bahkan meredakan semua pengacau di udara, darat, dan di laut. Langit dan bumi adalah miliknya, karena Tuhan itu mendasarkan semuanya ini dan segala isinya melalui kekuatannya menciptakan segalanya. Artinya Allah sendirilah pemilik langit bumi dan berkuasa mengendalikan seluruh sejarah kehidupan manusia. Saudara-saudara terkasih, kebenaran, keadilan, kasih, dan kesetiaannya menjadi cara Allah menopang agar dunia yang gelap dan berdosa ini tidak semakin rusak. Berdasarkan hal ini, pemazmur memegang teguh keimanannya dan kesetiaan janji Tuhan. Pemazmur akan berusaha hidup dalam cahaya wajah Tuhan apapun yang terjadi. Keadilan, kasih, dan kesetiaan Tuhan menjadi alasan untuk bersorak-sorai setiap hari, sebab semuanya itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Maka seperti yang dikatakan dalam ayat 18, sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Tanduk adalah lambang kekuatan, dan tanduk yang dinaikkan adalah lambang kemenangan. Artinya saudara-saudara, bagi orang-orang yang penuh iman, menyatakan Tuhan adalah perisainya sepanjang hari, akan mendapatkan kemenangan. Dan itulah sebuah keadilan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, poin penting yang mau disampaikan lewat firman ini untuk kita adalah bahwa keadilan, hukum, kasih, dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah, karena Tuhan kita adalah maha mulia. Karena itu marilah kita selalu hidup di dalam keadilan dan kasih setia Tuhan dengan sungguh-sungguh melakukan firman-Nya dan percaya akan janjinya. Kesungguhan dalam Tuhan pasti akan membawa pertentangan dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Namun percayalah, Tuhan yang maha adil akan berkenan kepada kita dan menunjukkan kasih-Nya dengan memberi kemenangan bagi kita. Kemudian saudara-saudara, sejarah adalah bukti janji Tuhan. Keselamatan melalui Yesus Kristus adalah peristiwa yang tak terbantahkan, yang memperlihatkan kasih Tuhan kepada manusia. Jadi saudara-saudara, berdasarkan kenyataan ini, tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan keadilan, kesetiaan, dan kasih setia Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menguatkan kami akan kebenaran dan kasih setia Tuhan dan keadilan Tuhan yang senantiasa tidak pernah berubah. Itulah Tuhan yang menjadi pegangan hidup kami, sehingga senantiasa kami juga bersorak-sorai di dalam Tuhan sepanjang hari. Oleh karena itu Bapa di surga, kuatkan kami di dalam tantangan-tantangan hidup kami di saat kami hidup dalam kebenaran, agar senantiasa Tuhan kami terus berjuang dan bertahan sampai pada akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami memohon berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tepuk tangan, kalau kau punya tangan, mari bertepuk tangan. Kalau kau punya tangan, tepuk tangan. Kaki nolak. Oke, sekali, dua kali, mulai. Kalau kau punya kaki, hentak kaki. Kalau kau punya kaki, hentak kaki. Kalau kau punya kaki, kalau kau punya kaki,
prak prak. Sekali naik.